Investasi di Indonesia itu kenceng banget, tapi kok angka penganggurannya masih tinggi? Ada nggak sih hubungan antara investasi dan tingkat pengangguran yang tinggi? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Kali ini saya mau membahas bagaimana investasi di Indonesia atau di sebuah negara itu berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu tingkat pengangguran terbuka? Jadi teman-teman, menurut Biro Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka atau disebutnya tuh unemployment rate itu adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nah, pengangguran terbuka itu macam-macam ya. Ada orang yang tidak punya pekerjaan dan lagi cari kerja. Ada orang yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usahanya. Orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, ya karena mungkin tidak bisa dapat pekerjaan atau tidak punya keahlian. Dan orang yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Nah, berikut ini data unemployment rate di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi ketika terjadi pandemi COVID-19, tapi nilainya sekarang ini sudah mulai menurun. Ya, meskipun masih ada di range-range yang cenderung cukup tinggi ya. Teman-teman, saya mau tanya nih, pada saat COVID kemarin, apakah usaha Anda atau bisnis Anda atau pekerjaan Anda juga terdampak COVID? Silakan ceritakan di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat dari data DPR RI, itu ternyata jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 kemarin. Atau kurang lebih itu tuh 5,32% dari total 147 juta jiwa angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk di usia kerja yang seharusnya bekerja atau punya pekerjaan. Biasanya dihitungnya dari usia 15 tahun dan berikutnya lebih. Nah, menurut laporan BPS, angka ini tuh sudah bagus, pengangguran tuh berkurang, sekitar 560.000 orang, kurang lebih itu 6,77% dibanding Agustus 2022. Nah, garis yang berwarna biru itu menggambarkan tingkat pengangguran atau unemployment rate, dan garis yang berwarna orange itu menggambarkan jumlah pengangguran. Pengangguran di Indonesia itu didominasi oleh kelompok muda dengan range usia 20-24 tahun, sebanyak kurang lebih 2,39 juta orang. Dan angkanya sudah berkurang dari tahun sebelumnya. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia itu bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Seperti apa? 1. Rendahnya pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita ini itu berefek pada daya beli masyarakat yang rendah. Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan bisnis, khususnya di sektor-sektor retail, misal makanan, minuman, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kalau daya belinya turun atau rendah, itu akan menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi juga turun. Nah, yang kedua, biaya sosial yang ditanggung pemerintah menjadi semakin tinggi. Jadi pemerintah perlu menambah anggaran untuk bantu orang-orang yang pengangguran ini. Nah, di Indonesia ada beberapa program nih dari pemerintah yang bertujuan untuk bantu pengangguran. Salah satunya adalah Kartu Prakerja. Dan ketiga, berkurangnya pajak yang diterima negara karena jumlah penganggurannya tinggi dan akan berakibat pada penurunan penerimaan pajak. Jika penerimaan pajaknya berkurang, maka negara perlu nambah penghasilan dari sektor lain dan termasuk juga mengambil utang untuk membiayai APBN sebuah negara atau pengeluaran sebuah negara. Nah, teman-teman, kita bahas apa dampaknya nih kalau penganggurannya meningkat sama investasinya gimana? Apakah naik atau turun? Yuk kita bahas. Jadi inflasi dan investasi memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat pengangguran. Artinya, semakin rendah tingkat pengangguran, berarti masyarakat punya uang untuk dibelanjain dan untuk diinvestasikan. Kalau suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate itu biasanya punya hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah kita itu melakukan banyak usaha untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang pertama, meningkatkan keterampilan diri melalui pelatihan kerja. Ya, ada salah satunya Balai Latihan Kerja atau Prakerja. Kedua, meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tarik investor asing ke Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan pemerataan tenaga kerja di seluruh daerah. Jadi nggak cuma Jawa, tapi ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Irian.
Jadi teman-teman sudah paham kan pengaruhnya antara pengangguran dan investasi? Kalau udah, boleh kasih like-nya dulu dong. Semoga video ini bisa bermanfaat, share kalau Anda suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi aman, mudah, dan terpercaya.